What's up? Ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Jika kemarin terjadi rumor antara Acosta dan VR46, kini dari pihak VR46 meluruskan hal tersebut bahwa memang sudah ada pembicaraan antara mereka. Tapi, ada tapinya sob. Nah itu yang akan kita bahas hari ini. Dan juga ada berita soal GP25 milik Ducati. Marc Marquez dan Ducati kini mengungkapkannya. Dan apakah tak lebih baik dari GP24? Bisakah digunakan untuk senjata bertarung di 2025? Langsung saja, ini dia beritanya. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Uci Salucci mewakili dari Pertamina VR46 menanggapi rumor tentang Pedro Acosta yang dilirik untuk skuad VR46 MotoGP. Sensasi pendatang baru tahun lalu, Acosta menandatangani kesepakatan multi tahun untuk terus menjadi pembalap pabrikan KTM mulai musim 2025. Setelah sebelumnya, Acosta sudah bekerja sama dengan pabrikan Austria itu sepanjang karir Grand Prix-nya. Namun, krisis keuangan KTM saat ini dan ketidakpastian atas masa depannya di MotoGP telah menimbulkan spekulasi bahwa Acosta sudah mencari jalan keluar untuk tahun 2026. Salah satu rumor yang muncul dalam beberapa minggu terakhir adalah potensi kepindahannya ke skuad VR46 di tim satelit Ducati. Spekulasi tersebut semakin menguat setelah Acosta ikut serta dalam ajang 100 km of Champion yang diselenggarakan oleh Valentino Rossi di Tavulia awal bulan ini. Manajer tim VR46 Salucci telah berupaya menepis rumor ini, namun menyatakan bahwa belum ada diskusi serius yang dilakukan. Pertama-tama, saya minta maaf tentang cerita soal KTM, karena kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan KTM. Kami memulai hubungan ini pada tahun 2014 di Moto3 dengan Stefan Pirer dan Pete Berer dan seluruh jajaran direksi dan manajemen KTM. Saya tidak suka cerita ini, tapi sayangnya beginilah adanya. Dan catatan kedua, Acosta adalah pembalap yang fantastis. Mungkin sekarang dia adalah talenta terbaik di MotoGP. Namun sekarang terlalu dini untuk membicarakan hal ini dan sejujurnya, saya tidak pernah berbicara serius tentang Acosta di tim kami. Tapi memang, kemungkinan sangat bisa terjadi. Dalam beberapa minggu terakhir, Acosta secara terbuka mengatakan bahwa situasi KTM tidak berpengaruh pada masa depannya di MotoGP. Namun, belum berarti masalah KTM sudah selesai dan bahkan bisa dikatakan masih jauh dari kata berhasil lepas dari masalah. Tentu hal itu, meski belum terbuka secara terang-terangan, namun sangat wajar jika pembalap dan manajernya mencoba mencari sesuatu untuk memastikan masa depan. Terlebih, manajer Acosta sebelumnya mengatakan bahwa mulai sekarang tidak bisa langsung percaya begitu saja terhadap pernyataan-pernyataan KTM. Karena bisa saja itu bermakna sebaliknya. Dan melihat kemungkinannya, dengan semua pabrikan yang ada, Aprilia, Ducati, Yamaha, dan Honda, mereka memiliki kontrak dengan pembalap-pembalap yang ada sekarang hingga tahun 2026. Jika harus menjadi bagian dari satelit, maka mesin terbaik akan menjadi tujuan yang paling bisa memaksimalkan potensi Acosta saat ini. Karena saat ini, dengan memakai bukan mesin terbaik di MotoGP pun, dia bisa menjadi ancaman bagi Ducati yang jumlahnya 8 motor pada musim lalu. Memang, pendekatan paling strategis adalah bergabung dengan mesin Ducati. Terlebih, VR46 adalah sebagai tim satelit resmi di Ducati. Prospek yang cerah pastinya. Pembalap bertalenta seperti Acosta, jika bergabung dengan Ducati, maka itu akan menjadi senjata tambahan bagi Ducati pabrikan untuk persiapan musim tahun 2027. Davide Tardosi, Gigi Daliknya, akan senang jika potensi mesinnya bisa dimaksimalkan dengan potensi skill milik Pedro Acosta. Berita kedua, masukan Marc Marquez soal GP25 akhirnya kini dibuka oleh Ducati. Direktur teknis Ducati telah menjelaskan bagaimana Marc Marquez beradaptasi dengan GP25. Tahun lalu, bersama Gresini, Marc Marquez mengendarai GP23 dan menyegarkan karirnya yang melejitkan kembali ke posisi depan grid. Dia melangkah maju 2 langkah musim ini sebagai pembalap pabrikan Ducati dengan mesin terbaik di MotoGP yang dimilikinya. Namun, rekan tim Pecco Bagnaia ini memiliki awal yang baik dalam adaptasinya. Marquez sebenarnya memiliki gaya sedikit berbeda dari Pecco, kata Davide Barana.
pada Marsa. Mark punya kelebihan di tikungan. Dia punya kepekaan luar biasa, terutama di sirkuit tertentu. Di tikungan tertentu, dia mampu melakukan hal-hal yang sulit dilakukan pembalap lain. Dan saya harus katakan bahwa ya, dia menginginkan ini, tapi tidak secara eksplisit. Tapi itu adalah bagian dari komentarnya. Kami mencoba mendukungnya, melakukan berbagai hal dengan setup. Karena dengan setup, Anda dapat melakukan banyak hal di atas motor. Hal ini tidak seperti Anda harus memiliki sasis yang berbeda dan hal-hal seperti itu. Sasis, konfigurasi, distribusi berat, geometri pada sepeda motor sudah dapat mengubah sepeda motor secara signifikan. Nah, dari sisi Marc Marquez sendiri, Marquez kemungkinan sudah melalui bagian tersulit dalam transisinya dari Honda ke Ducati. Elektronik mungkin lebih ke awal. Karena saat ia tiba, dia masih melakukan hal-hal yang dia lakukan di Honda. Dan saya harus katakan bahwa dia telah mengubahnya. Kini, dia sudah mengerti cara kerja motor kami. Dia sudah bisa menyesuaikan diri dengan pembalap lain. Dia lebih suka mesin yang sedikit lebih kasar dan lebih proaktif. Ini sebagian adalah kebiasaan yang ada di Honda. Juga karena mereka memiliki manajemen mesin yang berbeda. Dia suka pengaturan mesinnya ada di tangannya, bukan sepenuhnya berada dalam kontrol elektronik. Tapi itu lebih merupakan karakter daripada sebuah perbedaan. Marquez dan Bagnaia memulai debut mereka dengan GP25 pada tes pasca musim di Barcelona. Beruntung bagi Ducati, umpan balik mereka serupa. Di Barcelona, komentar keduanya sangat selaras. Itu bagus. Meskipun kami siap seandainya kami harus mengambil jalan yang berbeda, bukan berarti mereka harus melakukannya dengan terpaksa. Namun, mereka mengatakan bahwa hal yang sama merupakan suatu bantuan. Barana telah mempelajari telemetri Marc Marquez dan melihat keajaiban apa yang dapat dia ciptakan. Kekuatannya adalah di tikungan. Dia punya kepekaan pada ban depan yang menurut saya kemungkinan dia melaju sangat dekat dengan batas motor. Memang, kadang-kadang melewati batas itu. Tapi biasanya, kalau dalam latihan, ada langkah-langkahnya untuk bisa mengerti batas motor sampai di mana. Makanya, mungkin kita sering melihat Marc Marquez crash, karena mencoba mencari limit kekuatan motor itu sendiri. Tapi dengan Ducati, Anda tidak akan mudah terjatuh. Dia adalah pembalap yang sangat komplit. Mari kita lihat, apakah kita bisa membuatnya mengerem sangat keras, seperti yang sudah dilakukan Pecco Bagnaia, yang juga merupakan karakteristik Marc Marquez. Sebagai seorang pribadi, Anda dapat melihat bahwa dia adalah anak yang sangat cerdas. Dia tidak hanya kuat atau berbakat. Para pembalap yang memenangkan kejuaraan tidak hanya berbakat, mereka juga memiliki kecerdasan, kemampuan untuk bekerja, memahami situasi, mengelola tim, dan memotivasi tim. Mereka juga seorang pemimpin. Tidak cukup hanya dengan mengendarai sepeda motor. Begitu Anda melihatnya, dia akan memberi kesan seperti itu. Jadi, kemungkinan besar, pada tahun 2025, kita akan sering melihat pertarungan sengit antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez dengan karakternya masing-masing. Menurut teman-teman nih, menang siapa di antara keduanya di musim depan? Coba komen.